Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikra Ahmad Saputra. Eh, Nomor induk mahasiswa 0525132267 dari program studi Sistem Informasi. Oke, di sini saya akan membuat langkah-langkah dari tugas 3 struktur data. Yang pertama yaitu soal pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth first search dalam bahasa Java. Lalu gunakan graph dalam 8 node yang memiliki. Nah, ini untuk nilai sendirinya sesuai kita sendiri. Lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan DFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci proses bentuknya. Oke, pertama kita buat dulu. Saya taruh di folder tugas 3. Saya sebut buat misalkan DFS ya. Dev first search. Oke. Nah, itu tugas 3 kita ambil dulu import ininya biar bisa untuk nge-scan dan juga yang lainnya. Oke, setelah itu ini sudah kita buat. Oke, setelah itu kita buat struktur ya untuk data graph-nya, yang dimana map string. Setelah itu di sini graph-nya new has map. Oke. Lalu yang kedua itu kita buat lagi untuk strukturnya. Jadi untuk set, mana untuk visit apa namanya, static set. New has set. Oke. Nah, ini untuk yang struktur ini static set string visit new headset itu bertujuan untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Jadi DFS-nya itu tidak akan mengunjungi node yang sama 2 kali. Oke, setelah itu kita buat fungsi utamanya. Di sini langsung saja kita buat untuk grafnya itu kan di sini kita coba kelipatan 30 aja. Nah, di sini untuk cabangnya nanti kan ada bercabang kan, ini akan bercabang dianya misalkan 30, berarti misalkan 15 3 ya mungkin ya. 15 2, maaf. 15 di sini lagi 2. Ini langsung copy aja biar lebih cepat. Yang dibutuhkan 8. Nanti 15 2, lalu misalkan di dalam 15 itu misalkan ada, jadi kan nanti 30 terus di bawah ngecabang 2 15 2, lalu misalkan di dalam 15 itu ada misalkan di sini dalam 15 itu ada 7 dan 8. Lalu misalkan di dalam 2 itu ada 1 dan 3 misalkan. Ya, 1 saja. Lalu di dalam 7-nya misalkan ada 3 dan 4.
Oke, lalu di dalam 8, kalau dalam 8 kayaknya sepertinya kosong saja ya. Jadi ya berhenti di 8 nantinya, lalu di dalam 1 cukup juga. Jadi mentok, tidak ada cabangan di dalam satunya. Ini sudah 3, 6, berarti tinggal 3 sama 4. Nah, ini yang terakhir, tinggal 3 dan 4-nya. Mentok di 3 dan 4. Ya, jadi nantinya 30 punya cabang 15 dan 2. Setelah itu 15 itu nanti punya cabang yaitu 7, 8. Lalu 2 itu punya cabang nanti cuma 1 saja. Lalu berhenti di 1, mentok di 1. Setelah itu nanti 7 punya cabang yaitu 3 dan 4. Lalu setelah itu dari yang dari 15 punya cabang itu 7, 8, nanti 8 sudah mentok, lalu 1 juga udah mentok dari punyanya 2. Lalu setelah itu 3 dan 4 juga sudah mentok dari yang dari 7 itu. Baik, setelah itu kita buat untuk scannernya. Oke, setelah itu kita buat untuk pop-up untuk pencariannya itu. Oke, di sini kalau sudah kita buat untuk string ininya, misalkan kita kasih nama target. Ini untuk menulis dari si node-nya itu. Oke, setelah itu kita buat untuk apa namanya, untuk menyalakan si DVS-nya ini. Jadi targetnya itu dimulai dari awal itu 30. Nah, di sini masih error karena dari si fungsi deviasi ini belum ada. Jadi kita buat dulu fungsi deviasinya. String node untuk targetnya string. Oke, setelah itu untuk fungsinya itu nah ini apa sih ini fungsinya ini? Nah, ini fungsinya adalah kalau misalkan node sudah dikunjungi, dia langsung keluar jadi tidak perlu looping lagi. Oke, setelah itu kita yang kedua visit. Nah, di sini untuk menandai bahwa node sudah pernah dikunjungi. Begini kita cetak mengunjungi node. Setelah itu kita buat lagi untuk ininya, misalkan target lalu di sini saya kasih uh, not ditemukan. Oke.
Oke, di sini ini apa sih ini fungsinya nih? If not equals target, lalu eh, cetak not ditemukan, itu berfungsi untuk apa namanya? Untuk apakah yang dari notnya itu dicari yang cari sudah ketemu atau belum? Seperti itu. Lalu kita buat untuk for-nya. Di sini saya gunakan tetangga namanya. Not. Lalu di dalam itu ada DVS. Nah, ini DVS tetangga dan juga target. Oke. Nah, ini di looping setiap anak node-nya. Jadi nanti DVS akan untuk masing-masing, inilah the first search-nya. Oke. Sekarang kita coba. Bentar, masih ada error. Oh. Oke, sekarang kita coba. Oke, masukkan kode yang node yang ingin dicari. Misalkan kita ingin mencari li 1 ya mungkin ya. Oke, seperti ini. 30. Jadi nantinya 30. The first search itu adalah jadi dia akan mengorek atau bukan mengorek, apa ya namanya? eh Percabangan yang misalkan paling kiri nih. Di Dia akan cari dulu sampai dalam sampai ketemu angka 1. Kalau misalkan nggak ketemu, dia baru nanti akan balik lagi ke atas ke percabangan yang selanjutnya. Seperti itu. Jadinya beda dengan breadth first search yang dimana kalau breadth first search itu kan kayak misalkan setiap lantai, kayak setiap lantai ya dicek dulu, misalkan cabangan kedua yaitu misalkan 30, 15, 7. Nah, dicari itu dari 15 dulu, oh nggak ada, berarti nanti ke 7. Nah, bedanya dengan the first search ini, dia cari misalkan di pejangan 15. Nah, dari 15 itu dicari dulu tuh sampai ke bawah. Ada gak nih 1? Oh nggak ada, berarti baru dia balik lagi ke cabangan yang selanjutnya yaitu di 7. Di 2, maaf. Seperti itu. Nah, di sini 13, terus 15 ya kan. Misalnya tiga kan percabangannya itu 30, lalu percabangan 2, jadinya 15 ada 2, 15 2, lalu di 15 ini dia akan mencari nih 7 ya kan, nyari 7. Setelah itu nyari 7 lalu nyari 3. Lalu nyari 3 dia nyari 4, di 4 nggak ada, baru dia naik lagi tuh ke 8. Nah, 8 dicari, oh nggak ada 8. Nah, balik lagi baru dia ke atas lagi ke percabangan yang di setara sama 15 itu yaitu 2. Dicari 2, ketemu nih baru nih 1 nih, seperti itu. Itu untuk the first search-nya ya. Oke, di sini sudah selesai untuk the first-nya. Misalkan kita coba lagi cari, kita cari misalkan 3, berarti kan nanti akan 30, 15, dia paling cari dulu sebelah kirinya 30, 15, 7. Coba kita cari 3 ya. Nah, ini seperti ini. Jadinya nanti akan 30, terus punya percabangan 15 sama 2. Nah, dari kiri dulu 15, dia punya percabangan 15 nih, 7 sama 8. Dari kiri lagi 7 punya percabangan 3 dan 4. Nah, ketemu di sini 3. Berarti makanya di sininya langsung 30, 15, 7, 3 seperti itu. Oke. Untuk soal pertama yaitu DFS atau the first search sudah selesai. Lalu ya soal kedua yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma breadth first search. Lalu gunakan graph dengan node yang mewakili. Kita gunakan saja tadi graph node-nya ya, pakai yang tadi sebelumnya. Lalu pencarikan angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan range prosesnya. Oke, sini saya buat dulu untuk filenya. Masih ini hampir sama ya untuk ininya, codingannya. Tapi paling bedanya di fungsinya aja nanti di fungsi logiknya. Oke, di sini langsung kita buat dulu untuk strukturnya.
Ini juga sama. Oke, setelah itu baru untuk fungsi utamanya. Nah, sini kita langsung copy saja karena kita akan menggunakan ini. Ini sebenarnya sama juga sih dari sini. Dari sini kita akan sama juga. Jadi kita copy aja dari sini ya. Biar lebih cepat. Oke, masukkan kode yang yang diinginkan. Sekarang di sini kita ganti saja note, masukkan note yang dicari. Oke, nah di sini baru ada perbedaan sedikit. Ini proses. Nah, di sini baru BFS. Sama juga. Misalkan tadi 30, targetnya dari 30 dari awal, yaitu target. Nah, baru sini targetnya. Kita buat untuk fungsi si BFS-nya ini. Start. Get. Oke, di sini kita buat untuk fungsinya dari si BFS itu ada query dengan yang stringnya. New linked list. Oke, saya jelaskan dulu untuk yang si query-nya ini untuk apa sih nih? Query-nya ini untuk apa namanya, membuat antrian untuk BFS-nya itu. Jadi menelusuri secara melebar jadi pakai antrian. Jadi yang tadi saya bilang yaitu jadinya nanti node-nya itu dia akan mengecek di setiap apa namanya? Di setiap lantai dulu nih. Jadi nanti kan 30 punya percabangan, 15 dan 2. Itu kan lantai 1 berarti kan cabangan lantai 1. Nah, terus nanti si 15 punya percabangan 7 dan 8, lalu 2 punya percabangan yaitu 1. Nah, baru nanti ngecek lagi nih di 15, baru ngecek ke lantai keduanya yaitu di apa namanya? Di 7, 8 sama 1. Seperti itu. Nanti baru cek lagi kalau misalnya belum ketemu node-nya, dicek ke lantai 3-nya yaitu misalkan 7 punya percabangan, lalu 8 punya percabangan, 1 punya percabangan. Nah, berarti di percabangan di bawahnya itu. Dan seterusnya. Seperti itu. Kita set dulu untuk ininya string. Oke, di sini untuk startnya itu adalah apa namanya, menambahkan node awal. Oke. Lalu kita menggunakan while. Lalu untuk while ini selama query-nya masih ada berjalan, masih ada isinya, berarti proses BFS-nya akan terus berjalan ya. Lalu di sini kita ambil node untuk dari antriannya. Lalu di sini untuk logiknya apakah sudah dikunjungi atau belum? Nah, di sini beda dengan tadi yang si DFS-nya itu kan dia return ya. Kembali lagi kalau ini continue terus.
Oke. Nah, itu kita cetak untuk note yang dikunjunginya. Lalu di sini, ini saya hampir sama juga seperti yang tadi, yang di logic di depth first search-nya. Target. Lalu di sini kita print in. Kalau misalkan sudah ketemu, di note akan sudah ditemukan. Lalu kita return. Kalau misalkan sudah, nanti kita masukkan semua note apa namanya, masukkan semua tetangga note ke note ke query-nya itu. Oke, ini untuk breadth first search-nya sudah selesai. Lalu kita coba, kita running. Oke, misalnya kita masukkan yang ingin dicari. Oh, ini maaf ada typo ya. Nah, ini yang seperti saya bilang tadi, dia akan mengecek dulu dari lantai setiap lantai. Bedanya dengan the first search itu tadi yang tadi kita buat ini, dia itu akan mengorek dulu dari sebelah kiri. Dari sebelah kiri kita dikorek dulu percabangannya dari sebelah kiri sampai ke bawah. Kalau misalnya nggak ketemu node-nya, baru dia akan naik lagi ke apa namanya, ke kolom. Kalau sudah dibilang sih kolom selanjutnya, yaitu kolom kedua. Habis itu dicari lagi nggak ketemu, nanti akan naik lagi ke atas sampai ke kanan banget gitu. Lalu nah, kalau bedanya dengan breadth first search ini, dia akan mencari setiap lantai. Misalkan 30, 15, 2. Nah, misalnya kita coba di sini kita cari tuh berarti kan 15, 2, 7, 2, 7, 8, 7, 8, 1. Nah, kita coba cari 1 ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini kan pertama 30 paling atas. Lalu punya percabangan nih 30, si 30-nya ini, yaitu 15 sama 2. Nah, si 15 itu dicari dulu nih, tapi dicarinya dari sebelah kiri ya. Nah, ini dicari dulu 2 nih. Berarti kan dari lantai 1 nih kan, lantai satunya dicek. Oh, nggak ketemu note satunya. Berarti dicari lagi di lantai kedua, yaitu dari sebelah kiri, yaitu dari percabangan 15, 7 sama 8. Oh, nggak ketemu juga. Coba dicari di percabangan yang di lantai 1 yaitu 2. Oh, ketemu nih 1. Nah, oke, berarti note sudah ditemukan. Seperti itu untuk sistem breadth first search-nya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika penjelasannya masih kurang atau masih terbelit-belit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.